Sedikitnya 75 orang warga Mandailing Natal, Sumatera Utara dilarikan ke berbagai rumah sakit akibat keracunan gas tambang panas bumi. Warga mengeluhkan pusing, mual hingga muntah-muntah. Mobil ambulans maupun mobil umum bergantian mengantarkan pasien keracunan ke Rumah Sakit Umum Panyabungan. Meski ruang instalasi gawat darurat sudah penuh sesak, pasien dengan gejala sama terus berdatangan ke rumah sakit. Warga mengeluhkan pusing, mual bahkan hingga muntah-muntah. Mereka diduga mengalami keracunan gas tambang panas bumi. Warga yang dilarikan ke rumah sakit ini merupakan warga Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Bupati Mandailing Natal, warga yang keracunan diduga akibat gas panas bumi sudah sekian kali terjadi. Sampai saat ini korban berjumlah 75 orang, 5 diantaranya anak-anak. Patut kita sayangkan bahwa ini kejadian berulang kali. Dan perlu kita ketahui bahwa pihak EBTKE ketika melakukan uji sumur P01 sebenarnya berada di lokasi. Jadi namun kita sayangkan bahwa terjadi apakah ini kesalahan teknis atau bagaimana, tentu ini kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan pemirsa, untuk memperbarui kondisi para pekerja yang terimbas keracunan gas tambang di Mandailing Natal, Sumatera Utara, kami sudah terhubung dengan rekan kami. Maksud kami dengan Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi. Halo, selamat pagi Pak Ari. Pak, kami ingin tahu pertama kondisi dari para warga yang terdampak saat ini, apakah sudah tertangani, kondisinya seperti apa Pak? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Anggia. Bisa kami laporkan, tadi malam saya beserta Bapak Bupati langsung mengecek langsung kondisi korban. Itu ada di luar lokasi rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan juga Rumah Sakit Permata Madinah. Sementara untuk jumlah korban di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kurang lebih 46 orang. Dan di Rumah Sakit Permata Madinah ada 55 orang tadi malam, informasi terakhir. Jadi total jumlahnya ada 101 korban. Sementara untuk kondisi terakhir sampai dengan tadi pagi, kondisi korban masih dalam keadaan sehat dan stabil, langsung disampaikan oleh dokter yang pada saat itu bertanggung jawab atas kondisi korban yang berjumlah 101 korban. Sementara itu, Mbak. Baik, Pak, yang kami ingin tahu juga apakah ini dampak yang warga alami ini apakah memang baru saja atau sudah selama beberapa hari sebelumnya, kemudian puncaknya kemarin? Kalau untuk yang kejadian hari ini, kemarin sore itu, untuk masyarakat yang mengalami mal-mal ataupun yang diinfokan keracunan, baru hari itu yang dilaporkan. Karena berkaitan dengan aktivasi sumur V01 yang dilaksanakan oleh PT SMGP. Gitu, Mbak. Baik, ini kan kalau menurut pemerintah daerah, Pak, bukan masalah yang pertama kali terjadi, artinya sudah berulang juga. Sebenarnya pokok penyebabnya dari mana, Pak? Apakah memang ada perizinan yang belum utuh? Bisa kami jelaskan terkait izin seluruhan untuk PT SMGP lengkap. Namun demikian, kejadian ini tetap dilaksanakan penyelidikan terkait informasi pastinya apa yang terjadi. Jadi dari pihak SMGP sendiri sudah melakukan penyelidikan secara merdu. Namun demikian hari ini kami dari Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara juga mengirimkan 7 personil KBR dari tim Gegana, yaitu kimia dan bahan beracun, untuk memastikan kondisi di titik lokasi yang dianggap
terjadinya kebocoran H2S. Mungkin begitu, Mbak. Baik, sejauh ini apakah sudah ada pihak dari perusahaan tambang tersebut yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Pak? Kalau untuk sementara, ya hanya informasi awal, Mbak. Kami menanyakan tentang teknis pelaksanaan pembukaan aktivasi sumur V tersebut. Jadi kami hanya mendapatkan hasil keterangan langsung dari pimpinan ke kepala tekniknya, yaitu Bapak Ali Zahid, untuk menjelaskan pelaksanaan teknik aktivasi sumur V tersebut. Mulai dari titik awal penginformasian kepada masyarakat, yaitu diawali pada tanggal 16 Februari, yaitu surat sosialisasi akan diaktifkannya sumur V. Kemudian pada tanggal kemarin langsung urutan aktivasi tersebut sudah disampaikan. Namun demikian terkait kebocoran kami harus bekerja sama dengan tim laboratorium ataupun tim KBR Gegana yang mengetahui secara pasti untuk apa penyebab pastinya, Mbak. Sementara itu. Baik, tapi yang bisa dipastikan bahwa untuk hari ini kegiatan operasional dari aktivasi sumur tersebut dihentikan sementara begitu, Pak? Bukan hari ini saja, Mbak. Mulai dari kejadian kemarin pada pukul 19 langsung dihentikan. Baik. Fokus sementara untuk bagaimana melayani masyarakat yang terdampak mulai dari jam 19 tadi malam langsung dikirimkan menuju Rumah Sakit Permata Madinah dan Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan. Sementara itu, Mbak. Baik, Pak Ari, ini kan informasinya juga bukan kasus yang pertama ya, Pak. Apakah ini yang sebelumnya juga berasal dari perusahaan tambang yang sama, Pak? Kalau informasi yang saya terima, saya masuk di sini baru 23 hari, Mbak. Saya buka data, memang ini udah yang beberapa kali dari perusahaan yang sama, Mbak. Namun lokasi ini karena ini adalah SMGP ini terus melaksanakan pengembangan, informasi pastinya lokasi-lokasi yang dinyatakan diinfokan kemungkinan kebocoran nanti akan bekerja sama dengan tim kita untuk memastikan hal tersebut. Begitu, Mbak. Baik, untuk tindak lanjut dari kasus serupa yang sebelumnya sudah terjadi, Pak, dan juga tentunya berdampak buruk bagi kesehatan warga, itu tindak lanjut terhadap perusahaan seperti apa, Pak? Apakah mungkin ada sanksi juga? Terkait tindak lanjut apabila terjadi ditemukan yang pelanggar sudah pasti ya, Mbak. Apakah itu terkait tindakan hukumnya ataupun lebih kepada memperhatikan SOP ataupun mitigasi kepada masyarakat. Agar masyarakat yang berada dekat dengan lokasi mungkin dilengkapi dengan sistem alat pernapasan ataupun tindakan kontingensi pada saat terjadi informasi adanya kebocoran. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi atas informasi dan waktunya. Kita berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan warga kondisi kesehatannya bisa segera tertangani dengan baik.